pergi ke pasar membeli duku, jangan lupa membeli kelapa. Selamat pagi UMKM Tangbarku, podcast 402 kembali menyapa. Halo, selamat pagi kawan pajak KPP Pratama Tangerang Barat. Selamat bergabung di live Instagram resmi kami @pajaktangbar. Wah, senang sekali nih bisa membersamai kawan-kawan pajak di acara live Instagram pada hari ini. Nah, kawan pajak, beberapa hari terakhir ini di media sosial kita ramai membahas soal aturan terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 atau yang biasa disebut Peraturan Pajak untuk UMKM. Banyak desas-desus juga nih yang bikin pengusaha UMKM ketar-ketir. Salah satunya, apakah tarif PPh final 0,5% tersebut dihapus? Dan ada juga yang bilang sekarang makin ribet. Tapi tenang, pada pagi hari ini saya Chandra nggak sendirian. Di sini ada rekan penyuluh kebanggaan kami, Pak Andi. Selamat pagi Kak Andi. Pagi Kak Chandra. Halo kawan pajak semuanya. Mungkin biar pagi. Kita panggil Kak Andi aja ya. Ya, benar Kak Chandra. Senang sekali bisa menyapa teman-teman pelaku usaha hari ini. Oke, biar obrolan kita lebih terarah dan nggak kemakan hoax, maka hari ini kita bahas. Tema kita hari ini adalah bahas tuntas PP 20 tahun 2026 UMKM selamanya 0,5%. Oke Kandi, langsung to the point aja. Di luar sana banyak pelaku UMKM yang panik. Katanya tarif 0,5% bagi UMKM sudah dibatasi atau mau habis. Nah, yang benar seperti apa sih Kak? Nah, ini dia pentingnya kita luruskan hari ini Kak Chandra. Jadi kawan pajak, aturan baru tentang PP nomor 20 tahun 2026 ini justru membawa berita yang sangat bahagia bagi UMKM. Jadi faktanya bahwa batasan jangka waktu tahunan pemanfaatan PPh final 0,5% itu yang dulu ada di aturan lama sekarang resmi dihapus bagi wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan. Wah, berarti yang dulu cuman boleh pakai 7 tahun untuk orang pribadi dan 4 tahun itu sudah nggak berlaku lagi ya? Betul banget Kak Chandra. Jadi berdasarkan pasal 59 PP 20/2026, selama wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan. Nah, PT perorangan ini adalah PT orang pribadi yang didirikan oleh satu orang. Jadi omset usahanya konsisten di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Mereka berhak menggunakan tarif PPh final 0,5% selamanya tanpa batas waktu. Nah, nanti baru kalau usahanya sudah semakin sukses, makin berkembang, dan omsetnya telah melewati dari 4,8, barulah wajib beralih menggunakan tarif umum, yaitu tarif progresif, tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh, dan wajib melakukan pembukuan Kak Chandra. Itu. Wah, ini angin segar banget nih bagi para UMKM, terutama yang baru merintis nih Kak Andi. Betul. Yang tentunya omsetnya pasti di bawah 4,8 M ya. Iya. Nah, tapi tunggu dulu nih. Tadi kan Kak Andi sempat bilang PT perorangan. Nah, bagaimana dengan badan usaha yang lain seperti CV atau PT umum? Apakah mereka juga masih bisa menikmati fasilitas tarif UMKM 0,5%? Nah, jadi ini poin koreksi penting bagi wajib dicatat nih di buku catatan kawan pajak semuanya ini. Jadi berdasarkan pasal 57 ayat 1 PP 20 tahun 2026 ini, pemerintah memperketat subjek pajak badan yang berhak menerima fasilitas agar lebih tepat sasaran. Sekarang badan usaha berbentuk PT yang bukan PT perorangan tadi, CV, firma dan BUMDes resmi dikeluarkan dari subjek PPh final 0,5%. Artinya, sejak berdiri berlakunya PP 20 ini, CP dan kawan-kawan tadi sudah berlangsung diwajibkan menggunakan tarif umum Kak Chandra. Jadi melakukan wajib membuat pembukuan. Jadi kalau untuk skala wajib pajak badan, fasilitas tarif 0,5% ini sekarang hanya diberikan kepada PT perorangan dan koperasi. Pemerintah ingin memastikan
fasilitas tarif murah ini benar-benar dinikmati oleh usaha mikro dan kecil. Jadi bukan perusahaan besar yang berbaju UMKM. Oke, jadi aturannya diperketat di bagian subjek pajak badannya ya. Betul, ya. Nah, ngomong-ngomong soal perusahaan besar yang berbaju UMKM, nah saya sering dengar nih di lapangan ada pengusaha yang omset satu tokonya sudah mau menyentuh 4,8 miliar, terus dia sengaja memecah usahanya nih jadi beberapa PT perorangan atau bisa juga menggunakan nama keluarga seperti istri, anak atau saudaranya biar masing-masing omsetnya kecil di bawah 4,8 miliar. Apakah yang seperti itu yang kita biasa bilang tuh taktik split usaha ya, Pak Dia? Apakah yang split usaha tadi di aturan baru nasibnya seperti apa, Pak Andi? Nah, disinilah fungsi utama dari PP 20 ini, kawan pajak. Jadi PP 20 tahun 2006 diterbitkan. Aturan ini dirancang sebagai instrumen anti tax avoidance atau anti penghindaran pajak. Jadi untuk menangkal praktek yang tadi split, memecah usaha, atau ada juga yang namanya banching, menahan omset. Jadi usahanya ditahan jangan sampai lewat dari 4,8, atau tadi beberapa yang mestinya orang pribadi, ada istri, ada anak, supaya tadi omsetnya jangan sampai 4,8 dipecah menjadi beberapa. Di dalam pasal 58 diperkenalkan yang namanya agregasi peredaran bruto, Kak Chandra. Jadi mulai sekarang untuk menentukan apakah seorang sudah melewati ambang batas 4,8 atau belum, DJP tidak lagi melihat per entitas secara terpisah, tapi yang kalau dia dikendalikan oleh pihak yang sama, seluruh omset dari berbagai cabang dan lini usaha maupun PT perorangan yang dimiliki atau dikendalikan orang yang sama akan diakumulasi, digabung menjadi satu total agregat. Jadi kalau setelah digabung totalnya terbukti melebihi 4,8 miliar, maka fasilitas tarif 0,5% untuk PT perorangan tersebut akan dicabut dan langsung dialihkan ke tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPH sejak saat itu. Jadi taktik memecah-mecah dokumen usaha agar tetap kelihatan kecil sekarang sudah nggak mempan lagi, Kak Chandra. Wah, berarti sistem perpajakan kita saat ini semakin pintar nih melacak agregasi omset ya. Betul, ya, dan split usaha tadi nih. Oke, Kandi, kita nih ada beberapa pertanyaan ya yang biasanya disampaikan kawan pajak. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari kolom chat atau kita bacakan FAQ dulu nih. FAQ dulu ya, Pak Kandi ya. Nah, biasanya ada nih pertanyaan terkait terkait usaha perorangan, Kandi. Misalnya omset saya stabil di angka 600 juta per tahun. Nah, ini dan dia sudah sejak 2019 usahanya. Apakah di tahun 2026 ini saya aman dari aturan baru tersebut? Oke, jadi sangat aman kawan pajak. Jadi malahan kalau dia ini salah satu orang yang paling diuntungkan dengan PP 20 tahun 2006 ini, karena wajib pajak orang pribadi yang jujur usahanya tetap di bawah 4,8 dan tidak melakukan pecah-pecah usaha. Jadi memang bebas menggunakan tarif 0,5 ini seterusnya tanpa perlu khawatir ini masanya habis, kuotanya habis. Jadi silakan fokus berdasarkan usahanya saja. Jadi iya berlaku selamanya. Jadi aman. Kalau memang usahanya masih di bawah tadi ya, masih di bawah 4,8, masih 600 juta, itu berarti masih sangat aman berarti. Berarti ada dua indikator ya. Yang pertama dia di bawah 4,8, yang kedua untuk jenis pajaknya orang pribadi. Nah, itu bisa digunakan selamanya. Wah, menarik nih. Oke. Biasanya ada juga nih pertanyaan lanjutannya, Kandi ya. Nah, misalnya ini level yang sudah lebih besar lagi nih usahanya. Misalnya kita ambil contoh konveksi deh yang banyak di sini ya, tadi ya, konveksi gitu. Misalnya ada konveksi nih punya omset 4 miliar setahun atas nama pribadi, ya kan. Terus karena omsetnya mau mentok, nah dia bikin PT perorangan lagi. Nah, atas nama yang baru ini untuk lini usaha sablon. Jadi kan konveksi misalnya satu set sama sablon kan. Nah, untuk konveksinya dipisah, sablonnya dipisah. Nah, itu pajaknya gimana sekarang, Kandi? Nah, ini contoh kasus yang pas nih, Pak Kak Chandra, dengan yang pasal 58 tadi yang kita sebutkan di awal. Jadi kalau kita hitung secara agregat, jadi
omset konveksinya tadi 4 miliar, ditambah omset PT perorangannya yang didirikan oleh orang pribadi tadi 1,5 miliar, Ya, karena ini satu orang sebenarnya ya, karena dia menahan omset, jadi dipisah, maka secara total agregat sebenarnya omsetnya sudah lebih dari 4,8, jadi kan 4 miliar ditambah 1,5 mestinya sudah 5,5 miliar nih. Jadi karena totalnya lebih dari 5,5 miliar, jadi sudah lewat dari ambang batas 4,8, maka PT Perorangan baru yang tadi disebutkan tidak berhak untuk skema PPh PPh 0,5% ini. Jadi baik usaha perorangannya atau PT perorangannya wajib beralih ke tarif umum, yaitu tarif Undang-Undang PPh pasal 70 PPh tadi. Jadi wajib menjalankan pembukuan, Kak Chandra. Perlu dicatat ya. Iya. Jadi kita melihat lagi subjek pajaknya, Subjeknya, dan tadi kita lihat agregasi omsetnya dia sudah melebihi ya rupanya ya. Betul. Oke, Kandi. Nah, Bapak Ibu sekalian atau kawan pajak sekalian yang ingin bertanya terkait PP 20 tahun 2026 ini, bisa langsung nih komen, atau kawan pajak semua bisa tulis nih komen kalau yang memang berada nih di sekitar KPP Tangerang Barat, misalnya hadir dari Karawaci seperti itu ya, atau hadir dari Cibodas. Silakan kawan pajak, apabila ada yang ingin tanyakan, kita mungkin tunggu ya beberapa menit ya. Iya. Nah, ini kita sambil bacakan pertanyaan yang sudah ada nih. Oke. Belum ada Oke, kan? pertanyaan. Sepertinya sudah. Oke. Oke, ada tambahan Kak Chandra. Jadi sembari kita nunggu pertanyaan dari kawan-kawan pajak ini, jadi kita bisa rangkum nih kalau PP 20 2026 ini ada perubahan-perubahan yang dari PP sebelumnya, itu PP 55 nih tahun 2022 itu terkait yang tadi untuk yang penyesuaian subjek yang awalnya ada CP, PT segala macam ada tahunan, sekarang mereka dikeluarkan dari subjek PPh final. Kemudian ada lagi tambahan untuk yang penyesuaian peredaran bruto yang tadi agregasi, yang mestinya kalau kemarin bisa di split, bisa ditahan, sekarang sudah nggak berlaku lagi. Jadi penyesuaian peredaran ini subjek orang pribadi dan PT perorangannya itu tidak bisa lagi memisahkan diri. Kalau misalkan orang pribadinya punya omset, nanti kalau sudah hampir 4,8 dia memecah lagi jadi PT perorangan, pakai nama suami, pakai nama istri, pakai nama anak, itu udah nggak bisa lagi. Kita mengenalkan nanti yang namanya agregasi tadi. Mungkin itu. Nah, di sini ada nih pertanyaan dari akun Widodo Ma'ruf. Mas, kalau punya usaha di beberapa tempat dijadikan satu pelaporan apa gimana? Oke, jadi kalau dia masih secara agregat tadi memang penghasilan dari beberapa tempat usaha cabangnya tadi memang masih masuk dalam lingkup yang kategori PPh final 0,5, sebenarnya ya aman-aman saja sebenarnya, masih bisa dipakai karena secara agregatnya tetap. Kalau memang melebihi ya nggak bisa. Jadi sekarang TJP itu juga memperhatikan agregasi omset ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak cuma sekedar tadi ya memecah-mecah gitu ya. Kalau dia walaupun dia punya beberapa cabang, ya tetap diakumulasi secara peredaran brutonya, diakumulasi dulu. Apakah seluruhnya nanti memang di bawah 4,8? Kalau memang masih di bawah 4,8 ya masih berhak untuk menggunakan fasilitas 0,5%. Tapi kalau sudah gabungan dari seluruh omsetnya sudah melewati dari 4,8 ya tetap nggak bisa. Jadi harus beralih ke tarif umum, tarif progresif. Baik. Di sini juga ada pertanyaan dari akun _ai. Mas, kalau punya PT sama CV, lapornya sendiri-sendiri atau digabung?
Ini kita pastikan ini PT-nya PT perorangan atau PT umum nih ya, Kak Chandra ya. Kalau PT umum kan dengan entitas CP sebenarnya terpisah ya. Kan kita lingkupnya sekarang kan membahas PPA final yang 0,5% ya. Mestinya kita anggapnya ini PT perorangan ya berarti ya. Kalau PT perorangan gabungannya dengan orang pribadinya sebenarnya. Kalau jadi ke orang pribadi punya PT perorangan dia diagregat. Kalau dia PT apa orang perorangan dengan CP ya beda tetap beda, jadi beda entitas. Karena untuk PT dan CV ini sudah nggak bisa lagi ya. Iya, kalau yang betul, baru terdaftar. beda, iya. Kecuali memang yang sudah menggunakan PP 55 kan ya. Betul. Baik, selanjutnya nih, ini juga pertanyaan menarik nih dari akun Laras Kurnian D. Mas, kalau pegawai punya usaha, gimana lapornya? Bisa dapat fasilitas UMKM juga nggak? Kalau pegawai, kan kalau dia kerja, sepanjang yang pekerjaannya tadi bukan sehubungan dengan pekerjaan bebas, dia bisa memanfaatkan fasilitas ini. Jadi karena yang dikecualikan dari PPA final 0,5% itu untuk yang pekerjaan bebas. Sepanjang dia memang bukan pekerjaan bebas, sebenarnya bisa memanfaatkan fasilitas yang 0,5% ini untuk yang usahanya, untuk kegiatan usahanya. Iya, betul. Jadi kata kuncinya lihat lagi ya pegawainya apa ya. Pegawainya apa? Kalau pegawainya pekerjaan bebas kayak dokter, walaupun dia sebagai pegawai sebenarnya nggak bisa juga karena dia sebagai pekerjaan bebas. Iya. Oke Kandi, kita tunggu lagi. Ada satu lagi Kandi dari akun Delvina. Izin tanya, PT Perorangan berdiri sejak 2025. SPT tahunan 2025 kemarin dilaporkan menggunakan tarif 31E. Untuk tahun 2026, apakah boleh jika ingin menggunakan tarif 0,5%? Ini PT Perorangan sudah menggunakan tarif umum. Oke, nah ini. Jadi kalau untuk PT Perorangan kemarin pada saat dia beralih ke pasal 31E, apakah pernah mengajukan surat pemberitahuan bahwa akan menggunakan tarif umum atau belum? Kalau misalkan belum, ini tetap masih bisa memanfaatkan fasilitas yang 0,5%. Sepanjang memang belum. Jadi tinggal pembetulan SPT. Tinggal pembetulan SPT yang tahun 2025-nya ini dibetulkan SPT-nya buat yang jadi fasilitas 0,5%, lanjut ke masa berikutnya, ke tahun berikutnya nggak jadi masalah. Karena kalau memang nyata-nyata sebelumnya memang belum pernah mengajukan surat pemberitahuan menggunakan tarif normal. Jadi kalau misalkan terlanjur karena PP ini, ketidaktahuan karena PP ini telat ya munculnya Kak Chandra ya, karena sudah terlanjur menyampaikan SPT tahunan, tahu mungkin karena orang pribadi atau tahunan tadi beranggapan 31 Maret atau 30 April, melapornya setelah itu PP ini keluarkan tanggal 21 April ya, ya berlakunya juga mulai dari Mei. Jadi silakan saja nanti yang untuk pelaporan sebelumnya itu dibetulkan menggunakan tarif PPA final, nanti tetap bisa pakai yang tarif 0,5% ini. Iya. Jadi apalagi yang sebelumnya mungkin sudah pernah cetak suket keterangan PP 55 kan dia. Ya, betul. Ya, tentunya bisa dilakukan pembetulan. Oke. Pertanyaan lanjutan kan dari akun Widodo Ma'ruf. Kalau saya OP jadi PKP, omset jauh di bawah 4,8 M. Oh, jadi OP dan PKP omset di bawah 4,8 M, bisa nggak pakai fasilitas 0,5%? Kalau sudah PKP ini kan udah wajib pembukuan nih Kak Chandra, sebenarnya Kak Chandra. Betul. Iya, jadi kayaknya kalau sudah wajib pembukuan kan sudah nggak lagi masuk ke ini, ke PPA final. Tapi kalau omset di bawah 4,8 sebenarnya masih kalau opsional untuk masih karena permohonan dia. Ya, kalau dia gitu kan. Betul, kalau dia memang omset secara agregat agregatnya masih di bawah 4,8 ya. Tadi 4,8 di bawah 4,8 ya. 4,8. Oke, salah tadi ya. Jadi kalau masih omsetnya masih di bawah 4,8 sebenarnya masih dalam cakupan PP 20 sebenarnya ya. Kan ngoncinya di ini tadi di omset ya, peredaran bruto ya. Betul. Bukan di PKP-nya. Kalau PKP itu kewajiban terpisah dari ini PPA. Karena itu kewajiban PKP itu kewajiban untuk memungut PPN sebenarnya, bukan kewajiban yang ini tadi saya agak salah ini, agak salah nangkep ini Kak Chandra. Jadi
ini khusus PPH ini kalau memang agregat atau omset brutonya itu memang di bawah 4,8 untuk orang pribadi atau PT perorangan. Iya. Pastikan itu dulu. Siap. Iya. Jadi ininya kuncinya di perorangan, PT perorangan, omset brutonya masih di bawah 4,8. Iya. Jadi kecuali yang memang sudah diwajibkan sebagai PKP ya kan dia. Ya, sudah kalau wajib PKP kan berarti kan sudah lebih nggak dari bisa lagi 4,8 gitu, ya. maksudnya. Ya, kalau dia Siap. sudah lebih nggak bisa lagi. Oke. Oke, di sini ada komentar. Ya, terima kasih kembali Kak Nadelvina. Ya. Kemudian ada dari akun Dias Bahtiar. Pak, kalau saya punya penghasilan dari saham, dimasukkan juga sebagai dasar batas penghasilan 4,8 M enggak? Penghasilan dari saham. Kalau saham ini kan aturannya lagi kan kalau untuk dia sudah dikenakan oleh pajak final lainnya itu sebenarnya nggak bisa digabung dengan Ya, yang final ini. betul. Jadi karena dia sudah dikenakan PPh final yang tersendiri, Kak Chandra. Betul. Jadi secara ininya nggak bisa digabung. Untuk transaksinya sudah dipotong. Ya, karena untuk transaksinya dividennya juga ya sudah utang kepotong. ya. Iya, Ya. jadi dia memang sudah pisah dari ini. Ketentuan tersendiri. Siap. Baik. Sama dengan sewa tanah bangunan itu sudah memisah. Baik, Andi. Oke, kawan pajak sekalian, kalau ada yang masih ditanyakan masih boleh ya. Kita mungkin satu pertanyaan lagi, kawan pajak, sebelum kita akhiri nih. Silakan untuk bisa ditanyakan. Sambil menunggu, saya juga mengingatkan ya pada kawan pajak semua, mungkin yang kemarin-kemarin ini belum lapor SPT tahunan ya. Mungkin kali aja masih ada kan Ya, ya? masih banyak. Masih ada yang belum lapor SPT tahunan. Jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunannya nih, terutama Bapak Ibu UMKM, kawan pajak UMKM. Kalau misalnya omsetnya di bawah 500 juta, itu kan nggak terutang kan dia? Betul. Namun tetap wajib lapor SPT tahunan. Itu. Jadi kan kita nggak tahu batasannya kalau memang sudah Iya. lewat atau belum kan Mas Seperti Chandra itu. kalau nggak dilaporkan kan betul, ya. kan, Di. Jadi tetap wajib lapor SPT tahunannya walaupun omsetnya masih di bawah 500 juta, memang bebas pembayaran UMKM ya. Betul, banyak nih manfaatnya kalau Iya. aktif lapor SPT kan dia. Betul. Nanti kalau Jadi misalnya memang benar-benar kita memastikan fasilitas ini memang tepat sasaran kalau memang ada pelaporan. Betul. Baik. Oke, sudah jelas banget ya kan dia penjelasan kan dia. Ya. Jadi kesimpulannya PP 20 tahun 2026 ini memberikan karpet merah berupa tarif 0,5% selamanya untuk UMKM orang pribadi dan PT perorangan ya, yang memang skalanya mikro kecil. Nah, tapi bagi pengusaha yang skalanya sudah besar, yuk mari kita berkompetisi secara sehat, jujur dan tertib tanpa memecah-mecah perusahaan tadi atau badan usaha. Nah, pada Bapak Ibu semua sekalian, kita juga menyampaikan untuk hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau KPP Pratama Tangerang Barat. Nah, karena di KPP Pratama Tangerang Barat kita sudah merupakan Kantor wilayah bebas korupsi seperti itu ya, Iya. kan dia. Jadi kita tidak menerima seluruh layanan perpajakan itu tidak dipungut biaya. benar sekali, seluruh pelayanan perpajakan kami Iya. atau seluruh prosedur yang dilaksanakan itu gratis. Iya, betul. Tanpa dipungut biaya sama sekali. Jadi kalau Bapak kawan pajak kalian ada nih yang minta ini disuruh bayar pajak lewat ditransfer ke rekening ini, Iya. nah itu kemungkinan penipuan ya kan dia. Betul, Karena betul. sistem pembayaran perpajakan kita itu tidak melalui transfer atau tidak Kepada petugas, ya, lewat petugas. secara langsung. Jadi di metode pembayarannya menggunakan kode billing ke modul penerimaan negara seperti itu ya. Baik, nggak terasa nih sudah 30 menit atau hampir 30 menit ya, sini 26 menit kita ya. Hampir mendekati 30 menit nih kita menemani kawan pajak semua. Buat teman-teman yang mau tahu atau ingin, tadi kan saya sampaikan lapor SPT tahunan ya. Nah,
bagi kawan pajak yang ingin tahu terkait aturan, tutorial pelaporan, nah jangan lupa follow akun YouTube Ditjen Pajak RI atau @pajaktangbar, dan juga ikuti atau follow Instagram kami di @pajaktangbar dan @Ditjen Pajak RI. Kemudian juga untuk tutorial secara lengkap bisa Bapak Ibu peroleh di laman www.pajak.go.id atau hubungi Kering Pajak 1500 200. Dan kawan pajak juga masih bisa datang langsung ke KPP terdekat untuk berkonsultasi secara langsung dan gratis kan dia. Betul sekali. Pintu KPP selalu terbuka nih untuk membantu kawan pajak semua. Agar usahanya bisa naik kelas dan tenang, aman secara perpajakannya ini. Oke. Kain tenun indah polanya. Dibeli satu di pasar lama. Pajak diurus dengan semestinya, usaha lancar, sukses selamanya. Sampai jumpa di live berikutnya. Pajak kuat, UMKM hebat, Indonesia bermartabat. Potex 402, Podcast kekinian untuk masa depan.